Shalom, keluarga besar SKBB, para sahabat dan para kerabatku. Selamat pagi semua. Senang sekali kita bisa kembali berjumpa di dalam program Sarapan Sorgawi. Mari sebelumnya kita menyapa dulu Bapa kita di sorga. Kita naikkan pujian. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh. Terima kasih atas anugerah-Mu, Bapa dalam surga, terima kasih buat cinta-Mu, buat kebaikan-Mu yang tidak pernah habis-habisnya di dalam hidup kami. Tuhan, pagi ini kami kembali ingin menikmati firman-Mu. Mari ya Tuhan, kenyangkan kami dengan firman-Mu, sehatkan kami dengan firman-Mu, dan biarkanlah kami senantiasa boleh selalu merindukan firman-Mu, mengalami kehadiran-Mu di dalam hidup ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Anak-anakku, seluruh keluarga besar SKBB, para kerabat dan para sahabatku, tidak terasa kita sudah berada di bulan ketiga di tahun 2021. Di hari pertama di bulan Maret ini, Tuhan ingin berbicara kepada kita di dalam minggu ini tentang kualitas hidupku. Ya. Kita ini mempunyai Allah yang sangat luar biasa. Kita ini mempunyai Tuhan yang sangat luar biasa, yang tidak ada duanya. Mengapa saya berani mengatakan demikian? Mengapa kita berani mengatakan demikian? Karena kita mempunyai Tuhan, kita mempunyai Allah yang menciptakan langit dan bumi ini, yang menciptakan seluruh isinya, dan terutama Dia menciptakan kita, ciptaannya yang paling sempurna. Mari, pada pagi hari ini firman Tuhan berjudul Allah yang berkualitas. Tuhan yang berkualitas. Aku punya Tuhan yang berkualitas. Tuhanku berkualitas. Wow, judulnya banyak banget ya. Mari anak-anak, saya mau bacakan agak sedikit banyak ayatnya ya. Kejadian 1 ayat yang ke-10 ya. Mungkin kita mau lihat dulu Kejadian 1 ayat yang ke-4 ya. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap ya. Jadi kita melihat mengapa Allah memisahkan terang dari gelap, karena Tuhan melihat, karena Allah melihat terang itu baik. Oke, kita lanjut Kejadian 1 ayat yang ke-10. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Nah, lanjut, kita akan lihat lagi ayat yang ke-12. Masih tetap Kejadian pasal pertama.
tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji, Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Kita lihat lagi, masih tetap pasal pertama ayat yang ke-18. Dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap, Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Ya, kalau dibaca ayat yang ke-17 itu berbicara tentang benda-benda penerang. Ya, ada matahari, ada bulan, ada bintang. Ya, Allah ciptakan itu untuk menguasai siang dan malam, untuk memisahkan terang dari gelap, dan Allah melihat semuanya itu baik. Lalu kita mau lihat lagi ayat yang ke-21. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Ayat yang ke-25. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Ya. Lalu ayat yang ke-26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Kita mau lihat, ketika Allah menciptakan manusia, Dia ciptakan serupa dan segambar dengan dirinya. Ya, lalu masih banyak lagi ayat, tapi saya stop sampai di sini. Kita mau lihat dari mula pertama Allah menciptakan segala-galanya, selalu selesai mencipta, Dia lihat, Dia amati. Ya. Lalu Dia mengambil kesimpulan. Oh, itu baik. Kata baik di sini bukan sekedar oh baik, bukan. Baik di sini artinya begitu indah, begitu sempurna, begitu tepat, begitu pas seperti apa yang Dia mau. Ya, seperti apa yang Tuhan mau. Dan apa sih yang Tuhan mau? Yang Tuhan mau adalah baik. Jadi, ketika Tuhan berbicara kepada saya untuk hal ini, ya, saya melihat bahwa saya punya Tuhan yang seleranya itu bagus. Enggak selera yang jelek. Bahkan ketika Dia menciptakan saya, Dia ingin saya serupa dan segambar dengan Dia. Siapakah Tuhan saya? Tuhan saya adalah sama dengan Tuhan setiap kalian. Setiap kerabatku dan setiap sahabatku, setiap yang mendengarkan firman Tuhan ini. Tuhan kita adalah Tuhan yang mempunyai selera yang baik. Dia tidak punya selera yang abal-abalan. Dia tidak menciptakan pohon saja, Dia tidak ciptakan dengan sembarangan. Bahkan binatang liar Dia ciptakan dengan baik. Binatang melata, termasuk ular yang kemudian dipakai oleh si iblis, ya, itu pada awalnya diciptakan dengan baik. Dengan demikian, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kita punya Tuhan, ya, kita punya Tuhan yang sangat memiliki kualitas yang baik, kualitas the best quality, ya, the best quality, kualitas nomor 1, yang terbaik. Kenapa? Karena Dia ingin semua ciptaannya itu adalah baik adanya. Ya, Dia tidak mau menciptakan segala sesuatu sembarangan.
Ya, maka Allah menciptakannya semua itu baik adanya. Dia melihat segala sesuatu itu baik adanya. Anak-anak yang Tuhan sayang, bersyukurlah kita. Para kerabat dan sahabatku, semua yang mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini, bersyukurlah kalau kita mempunyai Allah yang begitu luar biasa. Dia mempunyai selera yang baik. Ya. Dia tidak mau hal-hal yang buruk ada di dalam ciptaannya. Dia ingin mempunyai segala sesuatu yang baik. Ya. Ketika kita pergi ke pasar, ya, mungkin kita melihat misalnya, sayuran aja deh, sayur bayam. Banyak yang jual bayam. Tetapi masing-masing punya kualitas yang beda. Ada bayam yang segar sekali, ya. Daunnya muda dan segar. Ada juga bayam yang segar, tapi daunnya agak tua. Agak kaku. Kalau dimasak, digigit sedikit kaku, ya. Ada bayam yang muda, tapi sudah agak layu. Ada juga bayam yang muda, benar-benar layu. Ada bayam yang mungkin sedikit tua, ya, meskipun segar. Ada banyak kualitas. Pasti kita ingin membeli kualitas bayam yang segar dan muda, ya. Jadi kita belajar bahwa kita bersyukur. Patut kita bersyukur, haruslah kita bersyukur bahwa kita punya Tuhan yang ketika menciptakan segala sesuatu, dia tidak sembarangan. Tetapi dia menciptakan segala sesuatu begitu luar biasa. Baik adanya, baik adanya, baik adanya. Bahkan klimaksnya yang paling utama ketika terakhir dia menciptakan segala sesuatu adalah manusia. Dia bukan hanya sekedar menciptakannya baik adanya, tetapi dia ciptakan serupa, segambar dengan dia. Saya pernah sampaikan ini. Dia tidak mengikuti contoh seekor gajah, hidungnya panjang begitu, telinganya lebar, atau seekor monyet. Ya, dia tidak pernah menciptakan kita menurut gambar dan rupa seekor hewan manapun atau seekor tumbuhan sebatang tumbuhan kok jadi seekor, ya. Mari anak-anak yang Tuhan sayang, para kerabat dan sahabatku, marilah kita mengerti, kita bersyukur, dan kita juga mau belajar. Ya, kita harus menjadi ciptaannya yang berkualitas. Kenapa? Karena kita diciptakan berkualitas. Dia tidak ciptakan kita dengan mutu yang rendah-rendahan. Dia memberikan kita kualitas yang the best. Kenapa? Karena dia adalah Allah yang mempunyai selera kualitas yang the best quality. Dia mau segala sesuatu yang terbaik. Dia merencanakan segala sesuatu yang terbaik dalam hidup kita. Dia tidak pernah merencanakan yang buruk. Dia tidak pernah merancangkan kecelakaan. Dia justru merancangkan damai sejahtera di dalam hidup kita. Apakah kita tidak bangga? Apakah kita tidak bersuka cita? Apakah kita tidak bersyukur ketika kita memiliki Tuhan Allah yang berkualitas itu? Sesungguhnya kita harus berbangga. Sesungguhnya kita harus bersuka cita. Karena kita memiliki Allah yang begitu luar biasa, berkualitas. Dan dia juga ingin kita sebagai ciptaannya menjadi ciptaan yang berkualitas. Menjadi ciptaannya yang begitu memancarkan hidup yang berkualitas. Sebagai ciptaan-ciptaannya, sebagai manusia, ya, bukan seekor hewan, bukan hanya sebatang tanaman, sebatang pohon,
tetapi sebagai manusia yang berkualitas. Kenapa? Karena Dia menciptakan kita serupa dan segambar dengan Dia, dan Dia adalah Allah kita, Allah yang berkualitas, number one, the best. Mari kita mendengarkan pujian yang satu ini. Kau telah memilihku, katakan menyebutku, kesayanganmu. Kau yang menjadikan, kau yang menjadikanku sebagai anakmu, sebagai anakmu, memanggilmu Bapa. Ku mau mengenalmu, berjalan dekatmu, Bapa yang baik. Di setiap waktu ku angkat tanganku, menyembahmu selalu. Kaulah Bapakku dan ku anakmu. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur karena kami memiliki Tuhan yang begitu dahsyat, yang begitu berkualitas, kualitas yang terbaik, the best quality. Kami bangga ya Tuhan. Ampuni kalau selama ini kami menganggap remeh keberadaanmu. Kami menganggap Engkau sama dengan Allah-Allah yang lain. Kami menganggap Engkau sama dengan dewa-dewi. Ampuni kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami belajar sedikit bagaimana Engkau begitu berkualitas. Engkau mempunyai kualitas yang terbaik, terbukti kualitasmu. Engkau bukan Allah yang jahat. Engkau bukan Allah yang melakukan kejahatan kepada umatnya. Engkau bukan Allah yang mengutuk umatnya. Tetapi Engkau adalah Allah yang memberkati kami. Allah yang menciptakan kami serupa dan segambar denganmu. Dan Allah yang merencanakan yang baik dalam hidup kami. Bukan Allah yang merencanakan perkara-perkara jahat. Mari ya Tuhan, mampukan kami hidup berkualitas seperti kualitas-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Anak-anakku yang kukasihi, para kerabat dan para sahabatku, mari, kita adalah manusia ciptaannya. Kita punya the best quality. Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang the best quality. Sampai bertemu besok pagi. Tuhan Yesus memberkati.